Masih bersama kami di Kompas Siang. Tersangka berinisial P, pelaku pembunuhan anak kandungnya sendiri, masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Muhammad Ildrem, Sumatera Utara. Observasi yang dilakukan dalam bentuk pertanyaan untuk mengetahui latar belakang dari pasien yang merupakan tersangka pembunuhan. Selain observasi melalui wawancara, siang nanti tersangka berinisial P ini akan menjalani proses MPPA di ruang psikologi Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Muhammad Ildrem dengan didampingi pihak kepolisian. Proses observasi akan dilakukan selama 14 hari sejak tersangka masuk ke rumah sakit jiwa. Namun jika dianggap waktu observasi masih kurang, pihak rumah sakit akan melakukan penambahan hari untuk observasi. Saat ini di Medan, Sumatera Utara sudah ada jurnalis Kompas TV, Ferry Irawan. Ferry, sudah sampai mana tahap penyidikan kasus ibu kandung yang membunuh anaknya sendiri ini? Apakah sang ibu masih berada di rumah sakit jiwa, Ferry? Ya, Radi, Saputro dan juga saudara, selamat siang. Pihak kepolisian sampai dengan saat ini masih belum bisa menentukan apakah proses hukum terhadap kasus pembunuhan terhadap seorang anak berusia 2 tahun 6 bulan yang dilakukan oleh ibu kandungnya yang terjadi di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini akan dilanjutkan atau tidak. Pihak kepolisian sampai dengan saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Kota Medan, Sumatera Utara. Hasil pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku ini baru akan diketahui sekitar 2 pekan ke depan, dan tentunya hasil pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku ini akan sangat menentukan terhadap proses hukum yang akan dilakukan terhadap pelaku. Jika nantinya dari hasil pemeriksaan kejiwaan pelaku menyatakan bahwasanya pelaku memang mengalami gangguan kejiwaan, itu artinya pihak kepolisian akan menghentikan proses hukum terhadap pelaku. Namun jika nantinya dari hasil pemeriksaan ini disebutkan bahwasanya pelaku tidak mengalami gangguan kejiwaan, itu artinya pihak kepolisian akan melanjutkan proses hukum terhadap pelaku, dan pelaku sendiri terancam akan mendapatkan hukuman yang cukup berat karena pelaku melakukan tindak penganiayaan hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan kejadian ini sendiri, pelaku diduga mengalami gangguan kejiwaan, dan hal ini disebutkan oleh sejumlah keluarga pelaku kepada pihak kepolisian, dan memang pelaku dalam beberapa waktu terakhir telah mengalami gangguan kejiwaan setelah ditinggal pergi oleh suaminya. Sebelumnya pelaku sendiri diketahui bekerja sebagai penjaga konter handphone dan juga penjual pulsa, namun kondisi pelaku berubah drastis setelah ia ditinggal pergi oleh suaminya. Sikap pelaku sendiri memang dalam beberapa waktu terakhir juga kerap menjambak rambutnya sendiri tanpa alasan yang jelas, sehingga ini yang kemudian mengindikasikan bahwasanya pelaku memang mengalami gangguan kejiwaan. Dan memang sembari menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku, pihak kepolisian sampai dengan saat ini telah memeriksa sedikit 6 saksi mata, dan 6 saksi ini sendiri terdiri dari abang dan juga istri dari abang pelaku yang diketahui selama ini tinggal bersama dengan pelaku. Sedangkan saksi lainnya yakni kedua anak dari abang pelaku yang diketahui saat kejadian berada di lokasi kejadian dan melihat secara langsung bagaimana pelaku membunuh anak kandungnya. Sedangkan 2 saksi terakhir yang diperiksa oleh pihak kepolisian yakni 2 tetangga pelaku yang mengetahui kejadian ini setelah mendengar teriakan dari saksi mata yang melihat secara langsung bagaimana kejadian ini. Untuk sementara demikian, Radi Saputro, kembali ke Anda di studio. Baik, Ferry Irawan melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih. Sejumlah saksi kasus pembunuhan seorang anak oleh ibu kandungnya. Pelaku pembunuhan yang tinggal di Jalan Deli Tua, Deli Serdang diduga mengalami gangguan jiwa. Korban yang meninggal secara tragis masih berusia 2 tahun. Dari lokasi kejadian, polisi telah menyita sejumlah barang bukti. Untuk mengusut kasus pembunuhan ini, polisi telah memeriksa 6 orang sebagai saksi. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Tersangka berinisial P, pelaku pembunuhan anak kandung yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Muhammad Ildrem, Sumatera Utara, terus melakukan observasi, diberikan berbagai macam pertanyaan untuk mengetahui latar belakang dari pasien yang menjadi tersangka pembunuhan anak kandungnya sendiri. Selain observasi melalui wawancara, hari ini rencananya pelaku akan menjalani proses MPPA di ruang psikologi rumah sakit di kawasan Profesor Dr. Muhammad Ildrem ini, didampingi oleh pihak kepolisian.
Proses observasi sendiri akan dilakukan selama 14 hari sejak tersangka masuk ke rumah sakit jiwa. Namun jika dianggap waktu observasi ini kurang, pihak rumah sakit akan melakukan penambahan hari untuk observasi. Pasien P masuk ke rumah sakit jiwa Prof. Muhammad Ilham pada tanggal 15 dan pasien itu masuk tujuannya untuk observasi ya, pengamatan. Jadi pasien ini saat ini sudah kami lakukan observasi sejak tanggal 15 dan pasien ini akan dilakukan observasi selama 2 minggu. Untuk penanganannya sendiri gimana, dok? Karena pasien ini pasien observasi, kami tidak memberikan obat. Jadi selama 2 minggu ini kami akan melihat atau mengamati semua tingkah lakunya, proses pikirnya, sehingga kita dapat membuat suatu diagnosa untuk pasien P tersebut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Ferry Irawan. Ferry, sudah sampai mana tahap penyidikan kasus ibu kandung yang membunuh anaknya ini? Ya, Dia Nugraha dan juga saudara, selamat siang. Terkait dengan kasus pembunuhan terhadap seorang bocah berusia 2 tahun 6 bulan yang dilakukan oleh ibu kandungnya dan terjadi di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pihak kepolisian sampai dengan saat ini masih belum dapat memastikan apakah proses hukum terhadap pelaku ini akan dilanjutkan atau tidak. Hal ini disebabkan karena memang sampai dengan saat ini pihak kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku yang saat ini telah ditempatkan pihak kepolisian di rumah sakit jiwa. Hasil pemeriksaan kejiwaan pelaku ini baru akan diketahui 2 pekan setelah pelaku ditempatkan di rumah sakit. Tentunya hasil pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku ini sendiri akan sangat bermanfaat untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku ke depannya. Jika dari hasil pemeriksaan kejiwaan pelaku ini membuktikan bahwasannya memang pelaku mengalami gangguan kejiwaan, itu artinya pihak kepolisian akan menghentikan proses hukum terhadap pelaku. Namun jika dari hasil pemeriksaan ini dinyatakan bahwasanya pelaku tidak mengalami gangguan kejiwaan, itu artinya pihak kepolisian akan melanjutkan proses hukum dan pelaku ini terancam akan mendapatkan hukuman yang cukup berat karena pelaku melakukan tindak penganiayaan hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dan dugaan pelaku memang mengalami gangguan kejiwaan ini juga disampaikan oleh pihak keluarga pelaku kepada pihak kepolisian yang menyatakan bahwasanya pelaku memang telah cukup lama mengalami gangguan kejiwaan setelah pelaku ditinggal pergi oleh suaminya. Pelaku sendiri sebelumnya berprofesi sebagai penjaga konter handphone dan juga penjualan pulsa, dan sikap pelaku mulai mengalami perubahan setelah pelaku ditinggal pergi oleh suaminya, dan itu terlihat dari sikap pelaku yang kerap menjambak rambutnya sendiri tanpa alasan yang jelas. Dan sembari menunggu hasil pemeriksaan kondisi kejiwaan pelaku di rumah sakit jiwa, pihak kepolisian memang telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 saksi mata, dan pemeriksaan yang saksi mata yang diperiksa ini terdiri dari pihak keluarga dari pelaku dan juga dari tetangga pelaku yang mengetahui kejadian, termasuk 2 anak dari abang pelaku yang melihat secara langsung bagaimana pelaku melakukan pembunuhan terhadap anak kandungnya. Untuk sementara demikian, Dia Nugraha yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio.